Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kugo Besatrio dari kelas Kehutanan B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mata kuliah ekowisata, yaitu tentang keterlibatan masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Tabalansu, Papua. Pokok bahasan materi yang pertama ada pendahuluan, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Yang pertama, keindahan alam ini memiliki daya tarik yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata di Papua. Salah satu kabupaten yang sedang mengembangkan pariwisatanya adalah Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura terdiri dari 19 distrik, 139 desa, dan 5 kelurahan dengan suku dan bahasa yang berbeda. Dari keanekaragaman suku dan bahasa yang ada, mencerminkan adanya budaya yang masih melekat di kalangan masyarakat lokal. Pariwisata kini mulai berkembang di salah satu desa yang telah dijadikan destinasi wisata adalah Desa Tablanusu, yang diartikan dalam bahasa daerah adalah sebagai matahari terbenam. Keanekaragaman, keunikan alam, dan budaya yang terdapat di Desa Tablanusu sangat potensial untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Bab 2, metodologi penelitian. Metode penelitian untuk lokasi kita di Papua, di Provinsi Papua, Desa Wisata Tabalansu. Alat tulis berupa buku, pena untuk mencatat hasil jabaran dari wawancara. Untuk teori adalah teori dan metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Bahan yang bisa dijadikan bahan adalah peran dan keikutsertaan masyarakat. Penentuan informan. Penentuan informan sendiri dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling yang terdiri dari unsur pemerintah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, aparat desa wisata Tablanusu, dan tokoh masyarakat, tokoh agama, adat, dan pemuda. Definisi teori Arnstein. Dalam teorinya, Arnstein pada tahun 1969 menjelaskan partisipasi masyarakat yang identik dengan kekuasaan masyarakat dengan menggunakan metafora tangga partisipasi yang berjumlah 8 anak tangga. Bab 3, hasil dan pembahasan. Bentuk partisipasi masyarakat di Desa Wisata Tablanusu. Bentuk partisipasi berupa keterlibatan masyarakat yang dimulai dari proses awal perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu. Partisipasi masyarakat terkait dengan program-program didukung oleh Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif Provinsi Papua dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura, dan partisipasi masyarakat dalam sektor informal. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat Desa Tablanusu pada tahap perencanaan yaitu masyarakat diikutkan dalam musyawarah yang membahas aspirasi masyarakat lokal Desa Tablanusu yang terlibat dalam kegiatan pariwisata di desa ini. Musyawarah ini dihadiri oleh perangkat Desa Tablanusu, baik berupa ketua RT dan RW dan tokoh masyarakat. Pada musyawarah ini, masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi dengan membentuk kelompok yang beranggotakan 4-6 orang. Setiap kelompok yang terbentuk kemudian mengajukan usulan dan pendapat tentang kebutuhan masyarakat terhadap pengembangan desa yang didampingi oleh aparat desa sebagai penasehat. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemerintah. Bentuk partisipasi masyarakat Desa Tablanusu dalam pengembangan Desa Tablanusu dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan yang telah disepakati oleh masyarakat dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata di Desa Tablanusu. Program pelatihan selama tingkat lanjut dan tingkat rescue yang diselenggarakan pada tahun 2013 sampai tahun 2014 diikuti oleh 20 orang yang terdiri dari pemuda-pemudi, merupakan program yang dibuat untuk meningkatkan potensi bagi masyarakat lokal. Tujuan utama dalam program ini yaitu memberikan pelatihan serta pengetahuan cara menyelam yang sesuai dengan prosedur yang benar. Karyawan Suai Resort. Pengelolaan Suai Resort memprioritaskan masyarakat lokal Desa Tablanusu sebagai karyawan. Salah satu karyawan bernama Erwin
Yakrini Lena sebagai pengawas umum dan kasir di Swai Resort yang telah bekerja selama 5 tahun seperti yang terlihat pada foto di samping. Berikutnya adalah usaha penunjang pariwisata. Depot air galon berasal dari sumber mata air Segara Bukumru, merupakan salah satu usaha di sektor informal yang dimiliki oleh masyarakat lokal Desa Tabelanusu. Dapat dilihat pada foto samping. Usaha ini dikembangkan sejak tahun 2011 hingga saat ini. Terbentuk usaha ini merupakan salah satu dampak positif dari dimensi ekonomi yang berkembang di Desa Wisata Tabelanusu. Pemilik homestay dan toilet umum. Homestay merupakan jenis akomodasi berupa rumah-rumah pribadi di mana interaksi terjadi secara intensif. Tersedianya fasilitas akomodasi yang menunjang kegiatan pariwisata di desa kawasan Tabelanusu memberikan ide baru bagi masyarakat lokal untuk menyewakan rumah mereka sebagai homestay untuk wisatawan yang berkunjung ke pantai Tabelanusu. Dan yang terakhir adalah bab 4, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembahasan dan analisis dari penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Desa Tabelanusu meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahapan perencanaan, masyarakat Tabelanusu telah dapat berkomunikasi, namun bersifat terbatas. Inisiatif datang dari pemerintah dan hanya satu arah. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mendapat dan didengar pendapatnya, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa pandangan mereka akan dipertimbangkan oleh pihak pemerintah. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.